wabarakatuh. Kami, kelas 12 IPA 1, telah melaksanakan praktek film pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 pada Mapel Sejarah Indonesia. Terima kasih kepada Pak Widi Anusiana telah membimbing kami. Takbir! Allahu Akbar! Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Cerita berawal dari perjanjian Linggarjati yang tidak disetujui oleh Amir dan Musso. Musso adalah seorang politis yang baru pulang dari Uni Soviet dan dia berencana akan menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, kita menyepakati pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Mengapa kita tidak menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan? Sebenarnya, saya ingin negara Indonesia ini bersatu. Untuk sekarang ini, kita percayakan dahulu kepada pihak Belanda. Mengapa kita harus percaya kepada Belanda? Sementara Belanda itu sendiri yang telah menjajah negara kita ini. Lebih baik kita buat negara ini sebagai negara komunis. Lebih baik seperti itu, daripada kita harus terus-menerus dijadikan boneka oleh Belanda. Negara ini adalah negara kesatuan, tidak ada komunis. Lagi pula, rakyat Indonesia masih mempunyai Tuhan yang Maha Esa. Tuhan? Jika Tuhan ada, mengapa dia membuat negara kita terus dijajah? Dia pun tidak adil. Mengapa negara ini merdeka, sedangkan negara kita tidak? Jangan salahkan Tuhan. Semua ini memang sudah ditakdirkan. Yang harus kita lakukan adalah berdoa dan berusaha agar dapat mengusir para penjajah di bumi pertiwi ini. Komunis lebih baik, hanya ini satu-satunya cara. Bila kau tidak menginginkannya, dialah saya dan pengikut saya yang akan menghancurkan pemerintahanmu. Dan negara ini akan takut dengan saya. Dasar bodoh kalian. Komunis hanya akan membuat kita hancur. Soekarno, Hatta, justru kalian yang bodoh. Kalian telah mengkhianati negara Indonesia dan membuat rakyat Indonesia menderita. Saya tahu di belakang kami kalian masih kongkol dengan Belanda. Suatu hari nanti, kita akan buktikan kepada kalian bahwa kita yang menang. Ayo kita pergi dari sini. Amir dan Musso menyebarkan fitnah bahwa Insinyur Soekarno dan Hatta bersekongkol dengan Belanda dan sengaja membuat rakyat menderita. Dan siap, kumpulkan semua rakyat. Hai rakyat, kumpul kalian semua. Ada apa Amir dan Musso? Kalian semua dengarkan saya. Soekarno dan Hatta telah mengkhianati kita. Apa buktinya kalau Soekarno dan Hatta telah mengkhianati kita? Apa yang dikatakan Musso itu benar. Mereka telah bersekongkol dengan Belanda dan mengkhianati kita. Sementara itu, Insinyur Soekarno dan Hatta mendapat hinaan dari rakyat karena fitnahan yang disebarkan Musso. Tetapi Soekarno dan Hatta tetap tegar dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa semua itu kebohongan belaka. Apakah benar yang dikatakan oleh Musso bahwa Soekarno telah mengkhianati kita? Iya benar, bahwa Soekarno dan Hatta telah mengkhianati kita. Iya benar. Hatta, keluar kalian! Ada apa ini? Kenapa kalian manggil Soekarno dan Bu Hatta? Lapor Pak, di luar istana banyak rakyat yang berdemo. Ayo kita lihat.
Ada apa ini? Mengapa kalian ribut-ribut? Kalian berdua telah mengkhianati kami. Semua berita yang disebarkan Musa dan anak buahnya itu bohong. Itu benar. Mereka sudah memfitnah kami. Apa buktinya kalau semua itu bohong? Apa kalian lupa dengan perjuangan kita selama ini? Mana mungkin saya mengkhianati tanah air ini? Tolong percaya pada kami. Kami pegang omongan kalian. Mari kita pergi. Mari. Bagaimana ini, Bung? Fitnahan Musa hampir menyebar ke semua rakyat. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka pasti sedang menyiapkan rencana untuk meruntuhkan pemerintahan kita. Bagaimana kalau kita melakukan perlawanan kepada kaum komunis? Tetapi kita butuh bantuan kepada Jenderal Sudirman. Iya, saya setuju. Ajudan, Siap. perintahkan Jenderal Sudirman untuk menghadap kepada saya. Dan ini surat perintahnya. Assalamualaikum. Lapor Jenderal, saya diutus Pak Presiden bahwa Jenderal diminta untuk menghadap kepadanya. Ada apa saya Pak Jenderal? Jenderal diminta untuk melakukan perlawanan PKI di Madiun. Mas saya tentang. Ini Jenderal. Katakan maaf pada beliau, saya tidak bisa menghadapnya kalau saya sedang sakit. Baik Jenderal. Lapor Pak, Jenderal Sudirman tidak bisa menghadap kepada Bapak karena beliau sedang sakit. Ya, baik. Bagaimana ini? Jenderal Sudirman sedang sakit. Bagaimana kalau kita memanggil Jenderal Nasution? Ya, saya setuju. Ajudan, Siap. perintahkan Jenderal Nasution untuk menghadap kepada saya. Dan ini surat perintahnya. Lapor Jenderal, saya diutus Pak Soekarno bahwa Jenderal diminta untuk menghadap kepadanya. Ada apa saya dipanggil beliau? Jenderal diminta untuk melakukan perlawanan PKI di Madiun. Mana surat perintahnya? Ini Jenderal. Kapan saya bisa bertemu dengan beliau? Sesegera mungkin, Jenderal. Baik. Jenderal Nasution pun pergi ke kediaman Insinyur Soekarno. Silakan dulu. Ada apa, Pak? Siapkan pasukan untuk melawan antek-antek PKI di Madiun. Siap, Pak. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Akhirnya pasukan Siliwangi pergi hijrah ke kota Madiun. Sementara itu, Musa sudah berencana agar daerah Madiun dijadikan basis Genliang. Aksi PKI memuncak pada tanggal 18 September 1948. Amir, kita harus segera mengambil tindakan. Kita harus segera hancurkan kabinet Soekarno dan Hatta. Bagaimana jika mereka tidak menyetujui ajaran komunis ini? Lebih baik kita buat negara sendiri. Oke, kalau begitu kita kuasain kota ini. Setelah menjadi negara, kita kuasai negara ini. Nama apa yang harus kita berikan? Bagaimana kalau Soviet Komunis Indonesia? Nama yang itu. Oke, kalau begitu siapkan pasukan untuk amankan kota ini. Baiklah. Ajudan, siapkan pasukan, amankan kota. Hari ini adalah hari bersejarah bagi Partai Komunis Indonesia.
Siap, Komandan. Dan siap, kumpulkan semua rakyat. Hai rakyat, kumpul kalian semua. Setelah tentara PKI mengumpulkan penduduk setempat, mereka pun berkumpul. Lalu Musso mengumumkan negara Soviet Komunis Indonesia. Hari ini, 18 September 1948, saya menyatakan telah berdirinya negara Soviet Komunis Indonesia. Merdeka! 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 Tidak ada Pancasila di bumi ini, yang ada hanyalah ajaran komunis. Komandan, pasukan Siliwangi akan segera kemari. Siapkan pasukan. Siap, Komandan. Pasukan Siliwangi akan segera datang. Dasar Soekarno-Hatta bodoh! Siapkan pasukan agar mereka tidak memasuki wilayahku. Siap, saya sudah menyiapkan semua pasukan. Kalau begitu, kita berangkat membeli pasukan. Sebelum peperangan berlangsung, ada kisah haru seorang pejuang yang harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil karena dikirim ke Madiun untuk melakukan perlawanan PKI. Kakanda mau kemana? Adinda, Kakanda mohon doa karena esok Kakanda akan dikirim ke Madiun untuk melakukan perlawanan melawan antek-antek komunis. Baik Kakanda, Adinda akan selalu mendoakan Kakanda demi membela bangsa ini. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir kalinya untuk kita. Adinda, Kakanda pamit jaga diri kamu dan baik kita. Setelah pasukan tentara PKI, Musso dan Amir berangkat. Di perjalanan mereka bertemu dengan pasukan Siliwangi dan akhirnya terjadilah perang antar pasukan Siliwangi dengan pasukan PKI. Dan akhirnya Musso pun mati tertembak dan Amir pun ditangkap oleh pasukan Siliwangi. Hei Musso, mengapa kau membuat negara komunis tanpa sepengetahuan pemimpin kita? Kita akan rebut kota Madiun, kita akan hancurkan negara yang kau dirikan. Alah banyak omong. Serang! Musso tertembak, sementara Amir Syarifuddin berhasil kabur. Setelah perang usai, banyak tentara Siliwangi yang luka-luka dan beberapa tokoh PKI tewas berjatuhan.
pencarian Amir Syarifuddin pun berlanjut dan akhirnya Amir tertangkap. Jangan bergerak. Angkat tangan. Bawa dia. Setelah mereka perang, Madiun dapat direbut kembali dan pengejaran terhadap sisa-sisa kaum pemberontakan pun diteruskan. Dalam usaha pembersihan ini, tokoh pemberontakan telah tertembak mati ketika perang berlangsung. Insinyur Soekarno dan para pasukannya bersyukur atas keberhasilan dalam merebut kota Madiun itu. Akhirnya kita bisa merebut kekuasaan para pemberontakan itu. Jika terus-menerus ada negara itu, dosalah bagi mereka yang mendirikan negara komunis. Syukurlah semuanya telah selesai. Tinggal bagaimana cara kita mengatasi Amir Syarifuddin. Kita tidak bisa mengadili dia. Agar komunis musnah, kita hukum mati dia. Saya kurang setuju kalau dia harus dihukum mati. Karena biar bagaimanapun juga, dia tetap bagian dari Indonesia. Dia bukan dari negara Indonesia lagi. Dia sudah mengkhianati kita. Lebih baik kita hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Benar. Dengan hukuman mati, dia bisa membayar perbuatannya. Baiklah, kalau memang ini keputusan yang terbaik. Bawa Amir kemana? Siap. Kapan ini pengeksekusiannya? Sekarang saja, lebih cepat, lebih baik. Hei, Amir! Selain kau dan Muso, masih adakah pejuang komunis lainnya? Jawab! Segera hukum mati saja dia. Siap. Setelah Amir Syarifuddin mati, perjalanan pemberontakan PKI belum selesai. Tetapi perjalanan pemberontakan PKI di Madiun telah selesai dan Madiun pun dapat direbut kembali.
Aduh. Oke. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Ih, pasal dulu ya, Pak. Keuangan pas syuting cek.